Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanani Minazakia dengan NIM G0025231 dari SGDA 7 dengan Aslab Mas Dava. Lalu saya akan membuat presentasi untuk keperluan Inhal. Nah, jadi yang pertama, seorang perempuan berusia 25 tahun baru saja menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Sejak awal pernikahan, keduanya memiliki keinginan kuat untuk segera memiliki keturunan. A. Jelaskan alur perjalanan oosit sejak dilepaskan dari ovarium sampai mencapai kavum uteri. Lalu B. Jelaskan di mana lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. C. Jelaskan mengapa daerah fornix posterior memiliki nilai klinis penting. Kemudian dikaitkan dengan prosedur seperti kuldosintesis dan kolpotomi. Jadi yang pertama, ovum journey atau jalur perjalanan oosit dimulai dari ovarium. Lalu ketika ovarium dimulai dari folikel-folikel itu, ketika sudah matang, dia akan keluar, lalu akan ditangkap oleh tuba uterina, dimulai dari fimbriae atau yang seperti tangan-tangan itu, fimbriae ini, lalu ke infundibulum, lalu ke ampula yang agak lebar ini, lalu ke ismus mengalami penyempitan lagi, lalu ke intramural, lalu masuk ke kavum uteri. Di kavum uteri ini akan terjadi implantasi di lapisan endometrium. Jadi di kavum uteri terdapat 3 lapisan, yaitu endometrium, myometrium, dan perimetrium. Lalu tempat fertilisasi. Fertilisasi ini paling sering terjadi di ampula tuba uterina. Nah, jadi ampula tuba uterina itu kan lokasi yang paling besar. Nah, ketika sperma yang lewat dimulai dari terjadi kopulasi, lalu dari sperma berjalan dari vagina lalu ke uterus. Nah, lalu dia juga akan ke tuba fallopi. Nah, pertemuannya ini paling sering terjadi di ampula karena lokasinya paling besar. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa bertemu di sepanjang jalur ini. Nah, karena struktur anatominya tadi yang sangat mendukung untuk terjadi pembuahan. Nah, tapi juga setelah terjadi pembuahan, nanti bakalan disalurkan ke uterus untuk implantasi, lalu terjadi perkembangan dari janinnya ini. Nah, tetapi ada juga klinis yang hamil tidak di kavum uterusnya, tetapi bisa di tuba fallopinya. Nah, karena kalau implantasi di tuba fallopi lalu janin berkembang, itu kan nggak bisa ya, karena tuba fallopi itu tidak dirancang untuk janin berkembang, janin tidak dapat nutrisi, serta tuba fallopi ini kan sempit. Kalau uterus itu kan organ yang bisa dia fleksibel, bisa mengembang sampai nanti naik ke kavum abdomen, sedangkan kalau tuba fallopi ini enggak. Nah, nanti klinisnya dia bakalan janinnya ini bakalan mati dan bisa dilakukan prosedur pengangkatan dari tuba fallopinya ini. Nah, hamil di luar dari uterus yang di tuba fallopi itu disebut juga dengan hamil ektopik. Selanjutnya, prosedur kuldosintesis dan kulpotomi. Nah, jadi kan struktur anatomisnya di sini ada vesika urinaria. Lalu ada uterus. Selanjutnya ada rektum di sini. Lalu keluar ke anal. Nah, jadi terdapat ekskavatio. Ekskavatio itu yang ini membentuk kantung. Yang pertama di anterior yaitu ekskavatio vesiko-uterina. Jadi di antara vesika urinaria dengan uterus sesuai namanya ya. Lalu ada ekskavatio recto-uterina di bagian posterior. Jadi recto berarti ada rektum, lalu ada uterina. Jadi ada di sekitar sini. Nah, di sini ekskavatio membentuk kantung. Nah, ekskavatio recto-uterina ini bakalan membentuk sebuah kavum namanya kavum Douglas. Nah,
itu tuh merupakan bagian paling bawah dari seorang wanita. Jadi kebanyakan seperti pus, yaitu nanah, maupun cairan-cairan lainnya terkadang masuk ke kafum Douglas itu. Nah, makanya dilakukan prosedur yaitu koldosintesis dan bisa juga kolpotomi. Nah, bedanya apa? Jadi untuk koldosintesis ini koldosintesis ini kan dia dilakukan untuk pengeluaran cairan dari kafum Douglas. Jadi di bagian fornik posteriornya di sekitar sini. Jadi di vagina fornik posterior dilakukan prosedur koldosintesis ini untuk mengeluarkan cairan yang mungkin lebih kental gitu seperti nanah kan kalau misalnya hanya sayatan mungkin tidak bisa keluar sendiri ya, harus dilakukan prosedur untuk mengambil cairannya tersebut. Nah, lalu juga ada prosedur lain yaitu kolpotomi, yaitu dilakukan sayatan pada fornik posterior vaginanya dengan harapan cairannya ini bisa keluar gitu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.